Selamat pagi, Shalom. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita mendengar dan menerima sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian tertulis di sana. Dalam minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Seperti yang kita tahu, minggu-minggu Advent adalah masa untuk mengobarkan harapan dan mengajak kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita melalui dua peristiwa, yaitu satu adalah kedatangan Tuhan Yesus menjadi anak manusia yang lahir di Bethlehem. Di sana kita berharap bahwa bagi kita telah lahir juru selamat. Yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Di sana kita berharap datangnya kesempurnaan keselamatan kita, yaitu kehidupan kekal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, minggu-minggu Advent hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya menyambut kedatangannya pada kedua peristiwa tersebut. Kedua kedatangannya itulah yang meneguhkan harapan setiap orang percaya. Dalam nats yang kita baca atau kita dengar tadi adalah pesan Tuhan Yesus sendiri yang langsung memberitahu kepada para murid dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kepada kita, bahwa pada masa yang akan datang itu, pada akhir zaman, yang disebut juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dikatakan pada waktu itu orang akan melihat Tuhan Yesus anak manusia itu datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara-saudaraku, ketika Yesus akan naik ke sorga, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Oleh karena itu, Yesus telah menjadi penguasa mutlak atas segala sesuatu, baik kematian maupun kehidupan di sorga dan di bumi. Hal itulah memberikan kita kepastian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Raja penguasa yang menguasai seluruh bangsa, yang maha besar dan yang maha mulia. Tidak ada kekuasaan apapun yang lebih kuat dari Dia. Segala raja atau penguasa dunia
tunduk kepadanya. Bila Tuhan kita itu adalah Raja, berarti kita sudah menjadi anak Raja. Persoalan, bila kita adalah anak Raja, apakah benar perilaku kita juga sudah seperti anak Raja? Dan bila kita sudah punya Tuhan yang adalah Raja yang maha kuasa, maha dahsyat, maha mulia, apakah kita perlu mencari Allah-Allah alternatif lain lagi? Karena itu, saudara-saudaraku, satukan hatimu, berikan dirimu sepenuhnya mengimani hanya Tuhan Yesus, dan jangan pernah meninggalkan Dia. Bila Tuhan Yesus datang, kita sudah mengambil keputusan. Di hadapan Yesus, kita tidak boleh bersikap abu-abu atau bersikap netral. Pilihan hanya dua, ya atau tidak, menerima atau menolak, datang atau pergi, mendekat atau menjauh. Dan pilihan itu adalah di tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah menawarkan, kita yang menentukan pilihan. Ingat, pilihanmu menentukan masa depanmu. Hidup kita di masa yang akan datang harus kita persiapkan pada kehidupan kita saat ini. Keuletan bekerja dalam hidup saat ini turut menentukan kesuksesan hidup di masa yang akan datang. Selamat beradvent. Amin. Marilah kita sama-sama menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas.